Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Gimana kabar kalian di hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya, dan tanpa kekurangan suatu apapun, amin. Share kembali kegiatan aku di hari ini. Kali ini aku mau share kegiatan aku, nggak seperti biasanya ya teman-teman. Biasanya aku beres-beres rumah, tapi kali ini aku mau share kegiatan aku. Ini aku mau buat jajanan SD gitu. Ini videonya di hari Kamis kemarin, kebetulan pas di hari Jumatnya ini kita mau adain bazar di sekolah. Ini aku mau bikin es lilin. Aku pakai 2 saset susu cair, 2 saset denkau atau susu bubuk, 5 sendok teh gula, dan 1 sendok teh untuk tepung maizenanya. Dan selanjutnya ini aku tuangin air sekira 500 ml gitu ya teman-teman. Kita masukin bertahap sambil kita aduk-aduk gini. Nah ini udah selesai. Nah ini selanjutnya aku mau masak dulu. Ini aku masaknya di panci aja ya teman-teman. Ini aku pakainya panci besar supaya muat banyak. Sambil kita masak sambil juga diaduk-aduk ya teman-teman, supaya adonannya tuh nggak menggumpal. Kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Nah ini udah selesai aku masaknya. Sekarang ini aku mau lanjut tuangkan ke dalam loyangnya. Di sini tadi ada tragedi sedikit ya teman-teman. Pas aku angkatin pancinya, tumpah gitu ya teman-teman untuk adonannya. Nah ini sampai basah lantainya. Nah kembali lagi ke videonya sambil kita nunggu dingin dulu. Ini aku mau lanjut dulu masukin marshmallownya ke dalam plastik. Nah ini aku isinya ada beberapa, lebih 30-an pieces gitu ya teman-teman. Karena nanti emang tuh adonan untuk es lilinnya nanti tuh aku mau bikin ke kloter yang kedua juga. Jadinya tuh aku masak adonannya tuh sampai 2 kloter ya teman-teman. Nah di sini juga aku sambil dibantuin sama anak murid aku ya teman-teman. Ini dia tadi datang ke rumah katanya mau nemenin aku. Oh iya, buat teman-teman yang baru menemukan channel YouTube aku ini, jika kalian suka dengan videonya, boleh di-share, komen, and like ya teman-teman, supaya aku lebih semangat lagi buat upload video. Makasih semuanya. Semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah selesai aku masukin ke dalam plastik untuk marshmallownya. Ini sekarang aku mau masukin untuk adonannya ke dalam plastik. Nah ini aku nggak punya corong ya teman-teman, makanya ini untuk kepala dot hilya itu aku bolongin gitu ya teman-teman. Karena emang untuk silikon dot hilya ini udah nggak kepake ya teman-teman, jadi ini aku manfaatin aja. Nah ini sambil aku dibantuin sama anak murid aku, jadinya ini aku mau ikat-iketin untuk es lilinnya. Di sini aku lupa banget bagaimana cara kita mengikat tanpa tali kayak gini ya teman-teman. Cuman aku bingung gimana caranya, aku lupa. Jadinya ini aku pakai tali aja. Ini juga talinya agak bercabang-cabang gitu ya teman-teman. Susah banget buat diaturnya karena memang tuh talinya udah lama gitu. Ini juga aku hati-hati pakainya karena mudah banget putusnya. Nah ini untuk adonan yang pertama tadi udah habis ya teman-teman, makanya ini aku lanjut lagi mau buat adonan yang kedua kalinya. Masya Allah, tabarakallah, ini aku dibantuin sama anak murid aku. Nah alhamdulillah ini udah yang terakhir kalinya. Masya Allah, ini tuh kita kerjainnya sampai berjam-jam gitu ya teman-teman, sekitaran 3 jam gitu. Masya Allah ini udah selesai semua. Dan ini tadi sudah aku masukin sebagian. Masya Allah ini juga untuk kulkas aku banyak banget batu esnya ya teman-teman. Belum sempat aku bersihin gitu. Ini aku bikinnya tadi sepulang aku dari sekolah ya teman-teman, sekitaran jam 1 dan selesainya di jam 4 sore. Masya Allah. Dan lanjut saja, ini aku mau bikin jajanan yang kedua. Di sini aku mau bikin es gabus gitu ya teman-teman. Aku pakai 1 bungkus tepung hung kui atau tepung Jepang gitu ya teman-teman. Gula 200 gram, air 450 ml, 65 ml santan. Aku pakainya santan instan aja dan 250 ml susu cair. Kemudian kita aduk rata.
Tadinya tuh ini untuk tepungnya aku salah beli ya teman-teman, harusnya aku beli yang warna putih, malah beli yang warna pink gitu. Rencananya kan aku mau pakai dua warna untuk satu adonannya, cuman aku salah beli. Jadi tadi itu adonannya aku sisihin sedikit, kemudian aku pakein pewarna makanan yang warna hijau ya teman-teman. Aku coba-coba ternyata bisa ya. Nah ini kita masak sambil diaduk-aduk juga ya teman-teman, pakai api sedang. Kemudian kalau sudah meletup-meletup dan adonannya udah mengental kayak gini, baru deh kita angketin. Dan selanjutnya ini aku mau masak juga untuk adonannya yang warna hijau ini. Nah kita masak sampai mengental kayak gini juga ya teman-teman. Terus kita langsung aja tuangin ke adonan yang tadi. Nah ini kayak gini ya teman-teman. Pokoknya tuh ini gampang banget buatnya, banyak berseliweran di TikTok untuk resepnya ya teman-teman. Aku rasa teman-teman lebih jago nih. Oke, nah selanjutnya ini udah di jam 7 lewat gitu ya teman-teman. Di sini aku udah mandi, udah sholat juga. Nah di sini aku mau nenangin Hilya dulu karena setelah ini aku mau lanjut lagi. Nah di sini aku mau bikin jajanan lagi, tapi kali ini aku mau bikin jajanan kayak gorengan gitu ya teman-teman. Di sini karena aku cuman punya telur 7 biji, jadinya ini aku pakai yang ada aja dulu. Nah di sini juga tadi aku udah bikinin untuk makanan Hilya. Di sini tadi aku goreng untuk ayam Kentucky gitu ya teman-teman. Nah ini untuk telurnya udah aku masukin tadi, udah aku kocok-kocok juga. Sebenarnya di sini aku mau pakai 20 butir telur gitu ya teman-teman, tapi cuman aku lupa tadi pesan sama Pak Su, jadi ini aku pakai 7 aja. Nanti kalau Pak Su pulang kerja baru aku pesen ya teman-teman, dan bikin adonannya kembali. Nah setelah telurnya kita kocok-kocok, ini aku mau masukin tepung. Di sini aku mau pakai tepung bakwan aja, karena juga nggak kepake ya teman-teman. Di sini tepungnya aku pakai 7 sampai 8 sendok tepung aja ya teman-teman. Di sini aku bikinnya random banget ya teman-teman. Ini tuh ada resepnya di TikTok, cuman aku lupa tepungnya ada berapa, tapi tadi hasilnya tuh ini juga bagus kok ya teman-teman. Nah setelah kita masukin tepungnya, kita aduk-aduk secara merata ya. Nah ini kita aduk-aduk sampai tercampur semua. Kemudian ini aku tuangkan 250 ml untuk air. Kita masukinnya bertahap gitu ya, supaya merata gitu untuk adonannya. Nah ini selanjutnya kita masukin daun bawangnya, kemudian kita lanjut masukin untuk wortelnya. Tadinya tuh nggak ada rencana mau buat kayak gini ya, mau buat jajanan kayak gini, cuman ini aku kepikiran aja, jadi ini aku buat aja ya teman-teman. Dan ternyata tuh anak-anak di sekolah pada suka. Dan ini aku bikinnya cuma dikit ya. Nah di sini aku cuman pakai sosis yang biasa kayak gini ya teman-teman. Aku belinya satu toples tadi. Nah ini aku keluarin dulu dari plastiknya. Kemudian sosisnya ini aku bagi dua kayak gini ya teman-teman. Nah ini cara aku bagi duanya, ini tuh juga susah banget buat dibagi dua karena lembek gitu untuk sosisnya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, tonton terus videonya sampai selesai ya. Karena ini tuh lama banget ya untuk ngebelah dua kayak gini. Nah ini selanjutnya aku mau masukin lagi ke dalam plastik. Ini plastiknya aku pakai yang sisaan dari es lilin aku tadi ya teman-teman. Nah ini aku isiin satu persatu. Selesai semuanya aku masukin, dan selanjutnya ini aku mau masukin adonannya ke dalam plastik juga. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Ini tuh belepotan banget ya.
Nah ini sama dengan yang es lilin tadi ya teman-teman, aku ikat juga di atasnya. Aku ikatnya pakai tali. Mohon maaf karena cara pengambilan video aku tuh nggak sempurna ya teman-teman. Di sini aku salah setel gitu ya. Nah semuanya sudah aku bungkusin dan sekarang ini aku mau masak di air mendidih kayak gini. Nah ini tadi hasilnya untuk yang pertama aku masak. Kita masak kayak gini aja ya teman-teman, nggak terlalu lama. Nah ini juga untuk adonan yang nggak pakai wortel dan nggak pakai bawang tadi, aku udah bikinnya, cuman aku tadi nggak record ya teman-teman karena rempong banget. Di sini juga udah di jam 10 malam. Di sini aku buru-buru banget karena di sini anak aku nungguin aku ya teman-teman, mau tidur gitu. Makanya aku nggak banyak-banyak buat record. Nah di sini tadi udah dingin sebagian, makanya aku keluarin dari plastiknya, kemudian aku tusukin pakai tusukan sate kayak gini ya teman-teman. Nah di sini juga masih ada, aku nungguin dingin dulu baru aku keluarin dari plastiknya. Nah oke, ini juga udah dingin, makanya ini aku mau keluarin langsung dari plastiknya, kemudian aku tusuk-tusukin juga pakai tusukan sate. Nah di situ juga ada adonan yang aku bikin tadi, adonan untuk es gabusnya. Itu juga udah udah dingin ya teman-teman. Sisa aku mau potong-potongin, kemudian aku lipat sama plastik juga nantinya, kemudian aku masukin ke dalam kulkas supaya dingin gitu ya teman-teman, supaya besoknya bisa membeku gitu. Ini juga untuk gorengannya, aku gorengnya besok pagi aja ya teman-teman supaya hangat-hangat gitu aku bawain ke sekolah. Nah alhamdulillah ini udah selesai semua. Ini tuh sekitaran 30 pieces gitu ya teman-teman. Nah ini aku mau masukin dulu ke dalam kulkas. Kemudian ini juga es gabusnya aku potong-potongin, udah dingin ya teman-teman. Di sini aku potongnya persegi 4 aja. Di sini nanti aku dapatnya 12 potong gitu. Ditambah lagi nanti aku mau bikin adonan yang kedua, jadinya nanti aku dapatnya 24 potong. Pokoknya tuh aku bikinnya sedikit aja ya teman-teman, karena emang tuh di pasar besok kan banyak guru-guru yang bikin jajanan juga, makanya ini aku cuman bikin sedikit-sedikit aja. Nah ini untuk satu potongannya ini aku masukkan ke dalam plastik kayak gini ya teman-teman. Kan nantinya kita mau masukin ke dalam kulkas. Nanti kalau nggak dipakein plastik kayak gini nanti pada lengket-lengket gitu ya. Pokoknya es gabus ini tuh enak banget ya teman-teman. Masya Allah, teman-teman yang belum bikin harus dicobain ya. Ini tuh mantep banget. Pas sama cuaca yang lagi panas-panas ya teman-teman. Apalagi sudah mendekati bulan puasa, ini tuh cocok banget dimakan saat kita berbuka. Oke, nah ini aku bikin lagi untuk kloter yang kedua. Cuman ini aku nggak banyak record ya teman-teman, karena masya Allah tabarakallah di sini tuh aku udah ngantuk banget ya teman-teman. Ini tuh udah sekitaran jam 12 malam gitu. Ini aku percepat aja. Untuk hasilnya setelah aku masukin ke dalam kulkas itu tuh membeku banget ya teman-teman, membeku terus. Kemarin tuh aku nggak sempat videoin gitu hasilnya. Dan ini aku lanjut lagi ke esokan harinya. Ini tuh di sekitar jam 5 ini aku selesai sholat subuh, langsung saja aku mau goreng untuk sosis telurnya. Ini tuh namanya sosis telur ya teman-teman. Di sini juga aku nggak banyak record gitu ya karena udah rempong banget. Nah ini hasilnya setelah aku gorengin. Ini tuh aku gorengnya sampai 3 kali gitu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya dan sampai jumpa kembali di next video. Wassalamualaikum, bye.